Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Fakira Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen umum yang berjudul Peranan, Perencanaan, dan Penentuan Sasaran. Dan akan dibacakan oleh saya dan teman saya bernama Nadia Artasari Marbun. Pertama akan dimulai dari perencanaan dan penentuan sasaran dalam manajemen. Perencanaan dan penentuan sasaran dalam manajemen adalah fungsi yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam manajemen, perencanaan dilakukan dalam berbagai tingkat, mulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan operasional. Ada perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Perencanaan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan dan mencakup semua aspek bisnis. Lalu termasuk pengembangan produk, pemasaran, dan operasi. Perencanaan taktis adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer menengah untuk mengembangkan rencana kerja jangka menengah gunanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Setelah itu, perencanaan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1-3 tahun dan mencakup rencana pemasaran, keuangan, dan operasional. Lalu, perencanaan operasional proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah untuk mengembangkan rencana kerja jangka pendek gunanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam taktis. Perencanaan ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang mencakup rencana produksi, persediaan, dan pengaturan jadwal kerja. Perencanaan ini beberapa manfaat penting manajemen, termasuk membantu organisasi untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Membantu organisasi dalam mengambilkan keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Apa isi perencanaan dan strategis? Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Perencanaan strategis bisa juga disebut sebagai proses yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Setelah perencanaan operasional merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah untuk mengembangkan rencana kerja jangka pendek guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tersebut. Selanjutnya ada juga fungsi perencanaan dalam proses manajemen yang memiliki 5 fungsi manajemen yang penting adalah untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Perencanaan dalam proses manajemen juga memiliki suatu tujuan untuk menetapkan tujuan, cara, dan strategi yang akan digunakan mencapai tujuan organisasi. Perencanaan harus didasarkan pada kondisi real dan prediksi yang rasional seperti jumlah penjualan atau kebutuhan sumber daya. Fungsi perencanaan merupakan fungsi paling mendasar dalam
karena ia digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan kita capai. Ada juga beberapa fungsi perencanaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, membantu dalam memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. 2. Meminimalkan risiko dan ketidakpastian. 3. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. 4. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Perencanaan dan penentuan sasaran juga sangat penting untuk membantu organisasi dalam mencapai yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan yang matang dan sasaran yang jelas, organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang kita kehendaki. Ada juga peranan-peranan dalam manajemen, yaitu membentuk tujuan adalah perencanaan membantu manajer menentukan tujuan yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan operasi organisasi. Ada juga membentuk strategi. Perencanaan membantu manajer membentuk strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada membentuk rencana, yaitu perencanaan yang membantu manajer membantu rencana operasi yang lebih baik yang akan membantu organisasi mencapai tujuan. Kemudian, membantu dalam mengambil keputusan. Perencanaan membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih baik karena ia menyediakan data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Lalu ada membantu dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan membantu manajer dalam pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan peralatan yang akan membantu organisasi mencapai tujuan. Selanjutnya ada membantu dalam pengendalian biaya, yaitu perencanaan yang membantu manajer dalam pengendalian biaya karena ia menyediakan data yang diperlukan untuk membuat rencana biaya yang tepat. Selanjutnya ada membantu dalam perancangan organisasi, yaitu perencanaan yang membantu manajer dalam perancangan organisasi seperti perancangan organisasi, perancangan struktur organisasi, dan perancangan sistem informasi. Lalu ada juga membantu dalam pengendalian mutu. Perencanaan membantu manajer dalam pengendalian mutu karena ia menyediakan data yang diperlukan untuk membuat rencana mutu yang tepat. Lalu ada juga membantu dalam pengendalian risiko. Perencanaan yang membantu manajer dalam pengendalian risiko karena ia menyediakan data yang diperlukan untuk membuat rencana risiko yang tepat. Dan terakhir ada juga membantu dalam pengendalian kinerja. Perencanaan membantu manajer dalam pengendalian kinerja karena ia menyediakan data yang diperlukan untuk membuat rencana kinerja yang tepat. Juga ada macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan strategis. Ini adalah proses yang digunakan untuk membentuk rancangan strategis yang akan digunakan oleh manajer dalam mengelola organisasi. Perencanaan strategis bertujuan untuk membentuk rancangan yang akan membantu organisasi mencapai tujuan tinggi dan memperoleh keuntungan yang maksimal.
Selanjutnya ada perencanaan operasi. Perencanaan operasi ini adalah proses yang digunakan untuk membentuk rancangan operasi yang akan digunakan oleh manajer dalam mengelola organisasi. Perencanaan operasi bertujuan untuk membantu manajer memastikan bahwa semua operasi organisasi berjalan dengan baik dan efisien. Lalu terakhir ada juga perencanaan finansial. Perencanaan finansial ini adalah proses yang digunakan untuk membentuk rancangan finansial bertujuan untuk membantu manajer memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mencapai tujuan yang tinggi. Selanjutnya ada juga proses perencanaan konflik tujuan. Dalam proses perencanaan konflik tujuan merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk mengolah dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi. Dalam proses tujuan ini untuk mencapai kinerja yang optimal dan memelihara konflik tetap bersifat fungsional dan positif. Proses perencanaan konflik terjadi memiliki tahap sebagai berikut. Pertama, perkonflik, yaitu periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih yang timbul konflik. Kedua, konfrontasi, yaitu konflik menjadi lemah, terbuka, dan para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ketiga, krisis, yaitu tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat ataupun komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus dan pernyataan umum cenderung menunduk atau menentang pihak lain. Kemudian ada proses perencanaan konflik tujuan. Akibatnya, suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain. Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Pasca konflik, situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik. Untuk mencapai tujuan dalam proses perencanaan konflik tujuan, manajemen harus menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aman, sehingga individu dan kelompok dapat mengembangkan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Dan di sini saya akan menyimpulkan peranan perencanaan dan penentuan sasaran dalam manajemen adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya dengan memiliki tujuan yang jelas dan khusus. Organisasi dapat mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada saran dari kelompok 4, yaitu perencanaan membantu meningkatkan kinerja organisasi dan menjamin keberhasilan. Ada juga perencanaan dan sasaran harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan faktor-faktor lainnya seperti perorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Ada juga perencanaan
harus disesuaikan dengan kebajikan-kebajikan perusahaan dan lingkungan yang berubah-ubah. Lalu, organisasi yang baik itu adalah organisasi yang menjalankan peran perorganisasiannya secara jelas dan nyata. Setelah itu, perorganisasian yang baik juga dapat dilihat dari pemimpin dan staf-stafnya. Hubungan yang baik membuat tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Begitu juga dengan hubungan yang buruk antara pimpinan dan stafnya akan membuat tujuan organisasi lambat terwujud, gagal tercapai. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.